Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau menolak kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang aktivis kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dikeluarkan dari kampusnya menyusul dugaan perkosaan terhadap 3 mahasiswi. Sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Berbagai pihak mengecam hal ini bisa terjadi dan mendesak jika terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kami akan membahas isu penting yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, yakni maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup universitas. Fenomena ini mulai sering muncul di berbagai media sosial yang melibatkan dari kalangan dosen, rektor, ataupun dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Kasus pelecehan seksual di kampus mulai sering beredar di berbagai berita. Berdasarkan survei nasional, terdapat lebih dari 27% mahasiswa pernah merasakan atau menyaksikan kasus tersebut. Kasus pelecehan seksual dapat berupa pemaksaan fisik, sentuhan tanpa izin, serta ancaman nilai dan posisi. Kasus pelecehan seksual diperparah akibat korban yang merasa takut untuk melapor serta ancaman akan masa depan yang akan terganggu. Oleh karena itu, pelecehan seksual bukan hanya sekedar persoalan hukum, akan tetapi juga soal etika, nilai, moral, serta kemanusiaan. Jika kita melihat melalui kacamata Pancasila sebagai sistem etika, maka pelecehan seksual jelas bertentangan dengan semua sila. Mari kita lihat satu persatu. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia harus menjunjung tinggi nilai moral dan menjauhi perbuatan yang menjatuhkan martabat orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelecehan seksual jelas melanggar norma kemanusiaan dan tidak menghormati hak tubuh individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lingkungan kampus harus menjadi tempat aman, menjadi ruang aman. Jika mahasiswa tidak merasa aman, maka kebersamaan dan maka kebersamaan akan hancur. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mendorong adanya mekanisme pelaporan yang adil, musyawarah, dan dilindungi bagi korban. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap mahasiswa harus merasa aman, dihormati, dan setiap mahasiswa harus merasa aman, dihormati, dan terlindungi di lingkungan kampus. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar norma negara, tetapi juga kompas etika yang melindungi kita terhindar dari pelecehan seksual. Kampus memiliki tanggung jawab yang besar sebagai lembaga pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak kampus yang belum memiliki sistem pelaporan yang aman atau SOP yang jelas. Kampus ideal harus mampu menciptakan lingkungan yang aman melalui pencegahan, perlindungan, dan penindakan. Ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menyediakan jalur pelaporan rahasia. Yang kedua, membentuk satgas pencegahan kekerasan seksual. Yang ketiga, memperbaiki infrastruktur seperti CCTV dan pencahayaan. Yang keempat, memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban. Kampus juga perlu melakukan edukasi berkala yang menekankan terhadap bahaya kekerasan seksual. Mahasiswa memiliki peran penting dalam perubahan budaya di kampus. Sebagus apapun kebijakan di kampus tidak akan efektif tanpa keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa dapat mulai dari hal-hal kecil dengan menghentikan candaan seksual, menegur teman yang melecehkan orang lain, dan tidak ikut membela pelaku walaupun masih satu lingkup pertemanan. Mahasiswa
mahasiswa juga dapat mendukung korban dengan cara memberikan tempat aman untuk bercerita, menemani korban untuk melapor, dan menjaga kerahasiaan mereka. Selain itu, mahasiswa juga bisa aktif dalam organisasi kampus untuk mendorong kebijakan anti pelecehan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung, saling menjaga, dan anti pelecehan seksual. Nah, demikian pembahasan video mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam menyikapi maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, yang dapat kita tarik kesimpulan dengan kolaborasi antara mahasiswa dan juga pihak universitas. Tentunya kita bisa membangun lingkungan akademik yang aman dan beradab serta bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih.